betul. Kita punya kuota 1.000. 1.000. Yes. Itulah bukti negara hadir untuk masyarakat. Info dari kantor pusat di Janugla, nggak lama lagi ini bisa buat jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Priuk dimanapun Anda berada. Siapa? Syah Bandar Tanjung Priuk menyapa. Kembali menyapa Besti Priuk semua. Dan tentunya kami berharap Besti Priuk dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Oke guys, hari ini kita udah kedatangan tamu sebagai narasumber. Dan tentunya kalian pasti sudah tahu siapa yang ada di samping saya, yaitu Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priuk, yaitu Bapak Kendiki Eka Kunarko Putra. Halo Mas Diki. Halo Gi. Salam Besti. Oke, udah kompak banget nih Salam Besti kita ya hari ini ya. Harus kompak dong. Harus kompak selalu. Oke, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol pada hari ini tentang bidang status hukum dan sertifikat kapal. Kemarin kita udah ngobrolin tentang bidang keselamatan belayar di kantor KSU Tanjung Priuk. Nah sekarang kita akan ngobrolin tentang SHSK. Oke Mas, apa sih SHSK Mas? Bisa dijelasin sedikit gambarannya dan kerjaannya itu apa aja sih? Jadi gini bro, manggil Bro Anggi aja ya. Boleh kan? Nah, jadi SHSK itu status hukum dan sertifikasi kapal Anggi. Oke. Jadi tugas bidang gua itu dari kapal lahir sampai dengan kapal ditutuh tuh apa ya, musnahkan lah. Oke. Jadi dari awal kapal lahir gitu ya. Yes. Jadi kalau di kita tuh kayak akte kelahirannya sampai dengan akte kematiannya, sampai dengan ini analogi aja ya, biar rekan-rekan tahu semua. Sampai dengan analoginya tuh kita tuh sehat apa enggak. Oke. Itu jadi bidang gua yang ngurusin ya? Di situ. Oke. Gitu. Kalau di SHSK sendiri ada berapa seksi nih ngurusinnya itu? Ada 3. Yang pertama itu seksi status hukum. Status hukum kapal. Yang kedua itu seksi sertifikasi kapal. Dan yang ketiga itu seksi Marpol, Marine Pollution. Yes. Nah dari 3 itu bisa dijelaskan nggak Mas Diki, kalau seksi status hukum kapal sama sertifikasi apa aja sih yang dikerjain secara garis besar aja deh. Jadi Bro Anggi, jadi untuk seksi status hukum itu terkait dengan kepemilikan kapal. Yes, kepemilikan kapal. Di situ ada surat laut, ada pas kecil, pas besar, terus ada gross akta. Artinya identitas kapal tuh ada di situ semua. Untuk ngurusin identitas kapal ya. Sama kepemilikan ya. Itu. Nah, terus ada pengukuran juga Anggi. Ukur kapal. Yes. Jadi awalnya itu kapal itu diukur. Jadi kalau kapal baru jadi nih, itu diukur dulu. Iya. Karena kita harus tahu ukurannya. Dan gross tonnage-nya. Jadi dan itu ada jabatan atau pejabatan tertentu yang bisa ngukur kayak gini, kan nggak sembarang orang dong. Iya, itu harus kursus ahli ukur dulu. Namanya ahli ukur kapal. Ahli ukur kapal. Ahli ukur kapal ini ada klasifikasi nggak sih buat ngukur kapal? Mungkin ada ukur kapal yang spesifikasi kapal tertentu gitu, atau semua bisa? Enggak, semua bisa. Semua ahli ukur, namanya ahli kan. Dia harus ahli ukur. Kapal apapun harus bisa dia ukur. Berarti dan lu harus tahu bro, ahli ukur kapal itu satu-satunya orang non teknis yang bisa punya keahlian teknis. Jadi umum bisa diklatin, kemudian dia bisa ngukur kapal teknis. Kalau marine inspector, dia harus seorang pelaut atau sarjana teknik, sarjana perkapalan. Betul. Tapi kalau jadi ahli ukur, lu mau basic lu SMA apa manajemen, lu bisa. Gitu. Dan itu nanti ahli ukur itu dikukuhkan oleh menteri. Nggak main-main loh. Diklat menteri dulu pastinya. Diklat, kemudian baru dikukuhkan. Tadi kita dong ahli ukur kapal. Kalau untuk kerjaan tadi tertarik sama marine pollution, itu kira-kira kerjanya apa tuh Mas? Jadi marine pollution itu kerjanya kita meyakinkan, memastikan kapal itu tidak melakukan
pencemaran. Oke. Entah pencemaran di laut, entah pencemaran udara. Terkait dengan dari mesin kapal kan. Oke, jadi pencemaran itu dari yang keluar dari kapal tersebut gitu ya, baik nanti di laut maupun ada di daratnya gitu ya. Iya, betul. Oke, betul, itu betul. yang memeriksa kayak gitu ada jabatannya apa tuh Mas? Marine Inspector. Marine Inspector. Oke, kalau dari gambaran tugasnya lumayan berat juga ya, maksudnya banyak sekali gitu karena juga kan kita negara maritim ya. Mau nggak mau kapal-kapal harus didaftarkan dong ya. Oh iya gitu kan, dan kita juga tersebar UPT kita ya. Nah, kira-kira di bidang SHSK ada berapa sih SDM yang ngurusin kayak ginian nih? Kita existing sekarang 49 orang. 49 orang. Yap. Oke. Ahli ukur kita ada berapa kira-kira? Ahli ukur kita sekarang ada 4. Oke. Dan Marine kita, Marine Inspector banyak ya? Banyak, alhamdulillah banyak. Jadi untuk mengerjakan pemeriksaan kapal yang lain itu masih tercukupi berarti ya? Masih. Oke. Kita tadi udah coba ngebahas kayak gitu. Nah, kira-kira untuk ke depan SHSK punya ada event gak sih? Aku dengar-dengarin mau ada event besar kelihatannya di sini nih. Iya, betul banget, Bro Anggi. Jadi gini, Dijen Perhubungan Laut, saking aware-nya, saking sayangnya sama nelayan, nelayan itu kan saudara kita juga ya. Oh iya dong. Jadi pastinya. Dijen Hubla itu melakukan namanya gerai pas kecil. Gerai pas kecil nasional. Semua UPT di seluruh Indonesia. Oke, melakukan gerai pas kecil nasional. Oke, nah Syah Bandar Priok sendiri mau ngadain di mana dan kapan acaranya itu? Insya Allah rencana tanggal 7 November nanti ada di Cilincing sama di Kalibaru. Berarti ada 2 lokasi dong ya? Iya, di TPI Cilincing sama di Kalibaru. 2 lokasi. Oke. Itu pelaksanaannya tanggal berapa Mas? 7 November. 7 November. Ya. Oke, berapa hari pelaksanaannya itu? 5 hari. Berarti dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 ya. 12 November ya. 12 November. Oke. Nah, kira-kira dari mau event ini, pelaksanaan pas kecil nasional ini yang disiapkan dari SHSK apa aja Mas untuk acara tersebut? Jadi gini, mungkin gue jelasin dulu kali pas kecil apa ya. Boleh Jadi pas kecil itu adalah dokumen yang harus dimiliki oleh kapal-kapal di bawah GT7. Under GT7 ya. Under GT7 ya. Karena kita ada klasifikasi. Betul. Jadi di bawah GT7 itu pas kecil. Namanya istilahnya pas kecil. Di atas 7 sampai dengan 174 GT174 itu namanya pas besar. Ya. Bukan pas mantap ya? Bukan. Itu beda lagi. Mantap acaranya. Kalau pas mantap menghasilkan toh. Nah, itu yang penting. Nah, untuk yang di atas 174 sampai dengan tidak lebih besar lagi gitu ya. Itu namanya surat laut. Berarti kalau saya rangkum pas kecil ini under GT7, pas besar di atas 7 sampai dengan 170. Ya, 174. GT 174. Ya. Di atas GT 174 itu dengan surat laut namanya. Surat laut. Ini kan di dalam istilah ini kan kayak istilah laut ya. Cuman kalau saya analogikan apakah ini sama kalau di kendaraan darat tuh kayak STNK kali ya? That's right, bener banget. STNK ya. Kalau di mobil tuh STNK. Bener banget. Nah, kalau pas kecil sendiri ini sudah berjalan dan maksudnya pas kecil ini diperuntukkan untuk kapal-kapal apa aja sih selain nelayan atau bisa kapal-kapal yang lain selain nelayan bisa nggak? Bisa, banyak banget. Jadi yang penting kapal itu berukuran GT7 ke bawah. Itu mau kapal nelayan kah, mau kapal barang kah, atau dia termasuk kapal wisata. Contohnya kapal-kapal yang kecil-kecil tuh. Kalau Bro Anggi suka ke Marina, Pulau Seribu, itu itu. Dia tuh di bawah GT7. Kira-kira persyaratan apa aja sih untuk bisa mendapatkan pas kecil ini buat kapal-kapal di bawah GT7? Kalau kapal-kapal tradisional kayak kapal nelayan tuh yang pertama surat tukang. Itu dibuat oleh tukang yang membuat kapal itu. Dia menyatakan bahwa dia membuat kapal itu pada tanggal sekian, tanggal hari segitu. Selain surat tukang, apalagi Mas? Surat bukti kepemilikan yang dilegalisir oleh lurah atau camat.
Oke, pejabat setempat gitu ya, camat. Oke. Iya. Selain itu? Ya KTP. KTP ya, pasti KTP pemilik. KTP pemilik kapal. Iya. Oke. Nah, tahapan untuk membuat pas kecil ini sendiri gitu ya. Ini apa, selain sudah tadi persyaratan itu, mereka harus kemana, Mas? Untuk mendapatkan pas kecil ini. Jadi biar teman-teman juga tahu bahwa sekarang ini pas kecil ini udah canggih, Bro. Oke. Tadinya berarti ada sebelum dan sekarang. Yes. Oke. Bisa jadi, ditunjukin nih. Before-nya ini, Bro. Before-nya nih, pas kecilnya nih. Ini tahun 2018, pas kecil masih surat nih. Ya. Masih kertas kan? Resikonya rusak, sangat rawan ya, kena air segala macam. Aduh. Ini oke, ini arsip kita ya. Ya. Okay. Ini before ya. Before nih ya. Before. Bisa di zoom nih, lihat nih ya. Dulu kayak gini. Sekarang kayak gimana, Mas? Nah, di Jenhub-lah itu sudah buat terobosan. Siap. Dengan mengikuti kemajuan zaman. Nah, sekarang sudah pakai ini, Bro. Oh, semacam kayak KTP atau ATM sekarang gitu, betul. Ya. Oke. Tapi belum bisa buat digesek di ATM belum. Belum bisa, Bro. Ini namanya pas kecil, elektronik pas kecil. Oke, boleh dilihat, Mas. Silakan. Oke, berarti ini ada, kalau dilihat ya, ini ada gambar kapalnya, gitu ya. Kalau saya lihat, kemudian ada identitasnya atau dimensinya, kemudian bahan utama si kapal sendiri dari pembuatannya, keterangan gross tonnage-nya juga, kemudian tanda pas kecilnya, nama kapalnya apa, nama pemiliknya siapa, peletakan lunas, diterbitkannya di mana dan tanggal penerbitannya, dan langsung diterbitkan oleh kepala Syah Bandar yang berada bernaung di situ ya. Di mana kapal itu berada? Oke. UPT di mana kapal itu berada? Oke. Besti Priok ini udah dilihat ya. Ini luar biasa. Jadi kecil ya, dan juga sangat tempatnya juga sangat aman ya gitu ya, dari air, dari segala macam, ini sangat aman. Terus satu lagi, Bro. Oh, ini ada barcode-nya nih. Ini ada barcode-nya, Bro. Ini isinya apa nih barcode ini? Ini barcode-nya identitas kapal ini semua. Oh, jadi dibuat database kita gitu ya, database. Jadi kita bisa tembak pakai handphone, yang tentunya udah di install ya. Nah, itu kita bisa lihat data ini kapal ini. Oh. Jadi kelebihannya satu, misalnya pemilik ya. Ini manfaat pas kecil ya, manfaatnya ya. Manfaatnya adalah yang pasti, yang pertama, pemilik kapal tersebut tidak usah takut bahwa kapalnya atau dokumennya tertukar. Oke. Karena di sini sudah jelas ada foto kapalnya, identitas. Nah, semacam ini. Nah, jadi nanti di sini. Terus yang kedua, info dari kantor pusat di Jenhub-lah, nggak lama lagi ini bisa buat jaminan ke bank. Oke, lumayan buat nambah modal, mungkin mau membesarkan usaha ya. Itu dia. Cukup dengan kartu ini aja sebagai bukti. Kartu ini. Itu nanti kita kerjasama dengan perbankan. Ini masih digodok ya. Masih digodok di kantor pusat. Nanti kedepannya, Bro Anggi pernah tahu nggak gross akta untuk kapal-kapal yang besar itu? Kayaknya perlu dijelasin nih. Saya tertarik. Belum tahu nih. Belum tahu. Jadi gross akta itu adalah bukti kepemilikan. Jadi kalau analoginya, kalau di mobil itu BPKB. Oke, betul. Kalau di tanah itu surat tanah, sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Nah, di kami juga ada, di kapal juga ada namanya namanya gross akta. Gross akta pendaftaran namanya. Oke, pendaftaran kapal. Nah, di situ bukti kepemilikan bahwa itu kapal itu miliknya Bro Anggi atau miliknya siapa, tahu di situ. Jadi owner itu ada pemilikannya ya. Nah, untuk pas kecil yang di bawah GT7, inilah gross aktanya juga. Sekaligus jadi gross aktanya mereka ya, owner kapal kecil ini. Oh, jadi canggih nggak tuh? Canggih banget, simpel banget. Keren kan? Dompet aman ini ya. Aman, Bro. Kantong aman. Hupla keren kan, Hupla kan? Hupla pastinya keren. Priuk keren dong. Syah Bandar Besti. Promo terus. Oke, berarti kalau ini mereka sudah dapat. Nah, kira-kira berapa lama, Mas? Mereka dari daftar nih berapa lama mendapatkan pas kecil ini, Mas? Cepet. Nanti cepet ya? Cepet. Oke, karena kayak besok rencananya kita bikin langsung mendatangi langsung kan. Jadi gini, mendatangi audien itu. Bedanya gerai dengan yang lainnya adalah kita ke lokasi. Kita langsung datang langsung. Karena kita tahu bahwa saudara-saudara nelayan kita itu pasti untuk datang ke kantor
agak sulit waktunya ya, karena Betul. mereka harus berlayar kan, harus melaut lah, nyari ikan, cari nafkah kan. Betul banget. Nah, kita berusaha jemput bola lah. Oke. Kita ke mulia teman-teman nelayan. Insya Allah kita semua dapat pahala di sini. Amin. Makanya ikut nanti gerai ya, biar dapat pahala ya. Siap dong. Nah, terus nanti kita ke sana, kita hadirkan mobil layanan KSU Tanjung Priuk. Luar biasa KSU Tanjung Priuk ya. Betul banget. Disitulah kita layani mereka. Nah, kita langsung mendapatkan kartu ini. Asalkan persyaratannya sesuai. Seperti yang sudah kita sosialisasikan, kita juga udah pajang banner di sana. Berarti di sana di Kalibaru sama TPI Cilincing ini sudah dipasangkan spanduk bahwa akan ada gerai pas kecil nasional di lokasi ini gitu ya. Dan asal Bro Anggi tahu, alhamdulillah itu para nelayan senang banget. Antusias banget. Oke, ini kalau tadi udah dibilang ada berapa nih bakal kira-kira yang nelayan yang atau kapal-kapal owner kapal ini yang mau daftar jadi bikin pas kecil? Kita punya kuota 1.000. Yes. Insya Allah kalau nanti antusiasnya lebih, kita juga udah siap. Oke, 1.000 ini berarti kerjasama kita dengan kantor pusat ya? Kita kantor pusat. Oke, nah berarti untuk mendapatkan pas kecil ini silakan hadir di tanggal 7 November sampai 12 November. Akan dilayani di sana gitu. Kita layani di sana. Oke, nah untuk mekanismenya yang akan mengaudit atau istilahnya apa ya, ngukurin kapal ini untuk menurut ini itu siapa aja Mas, petugas-petugas dari Sabandar Priuk Mas? Ahli ukur kita. Jadi nanti kita ada kolaborasi antara ahli ukur kantor pusat dengan ahli ukur Tanjung Priuk. Oke. Nah, kebetulan kalau dari sisi kekuatan cukup ya untuk melayani owner kapal yang banyaknya cukup ya. Karena mereka memang ahli dan mereka memang sudah terlatih untuk mengukur secara cepat dan tepat, yang pasti itu. Oke, berarti langsung diukur, langsung didata dan langsung keluar dari mesin cetak ini, langsung keluar semua. Bro Anggi pernah perpanjang SIM nggak di layanan SIM keliling? Betul. Seperti itu. Wow, luar biasa. Ya? Iya, cuma daftar, perpanjang, keluar ya. Iya nggak? Sensasinya udah beda dong sekarang. Iya, nggak ribet ya. Nggak ribet. Mereka datang ke kantor kita dengan, mohon maaf ya, misalnya dia nggak punya motor, dia naik ojek. Iya. Ini biaya. Kita langsung hadir. Kita langsung hadir di situlah. Ayo, sob, mau di mana kapalnya? Ayo kita. Nah, ini daftarnya perorangan atau melalui himpunan nelayan atau semacam? Jadi gini, karena ini jumlah yang besar, jadi kita berhubungan dengan HNSI dan paguyuban nelayan yang ada di Tanjung Priuk. Oke, jadi mereka yang tahu persis anggotanya, nah mereka sampaikan ke kami persyaratannya, kami cek, kalau memang oke, go ahead. Wow, sangat memudahkan ya buat owner kapal. Keren banget. Ini benar-benar terobosan buat untuk memudahkan masyarakat, dan kita hadir di tengah-tengah masyarakat juga gitu ya. Iya. Jadi kira-kira tuh ini perpanjangan pergantian ya, yang dari pas kecil lama ke ini, dan penerbitan. Jadi ada beberapa dua kualifikasi ya. Jadi penggantian dan penerbitan gitu. Oh, jadi kalau owner kapal nih punya yang kecil, dia mau merubah gini bisa. Atau mau debit ulang bisa. Ini kalau kita data itu ada 150 kapal yang baru. 150 kapal baru. Ya, kapal baru. Wow, luar biasa. Dan ini mohon izin nih, nanya nih, mereka datang ke gerai, ada PNBP-nya atau tarifnya atau gimana untuk bikin ini? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Banget. Free, bos. Gila, keren banget. Free. Itulah bukti negara hadir untuk masyarakat. Keren banget. Dan berarti untuk para Besti Priuk ya, untuk dapetin ini itu free. Sekali lagi ya, tidak dipungut biaya. Dan ini sebagai bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Itulah gunanya kita sebagai abdi negara. Betul. Jadi kalau ada yang ngomong PNS atau ASN duit mulu, bohong ya. Kita aja ada. Ini kita di tengah-tengah masyarakat loh ya. Dan ini sekali lagi free, tidak dipungut biaya. Oke, Mas, kalau mereka sudah bikin ini, andai kata mungkin karena aktivitas atau misalnya
dia naruh di dompet, patah dan lain sebagainya, untuk penggantian bisa ya? Banget. Dan tetap tidak dipungut. Tidak dipungut biaya. Cuman dia harus lampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Bukan dari Firman. Oh bukan. Itu nanti dia nyanyi lagi. Itu. Oke, berarti cukup melampirkan surat kehilangan dari kepolisian dan kemudian mungkin ditambah persyaratan yang sudah disebutkan, nanti akan digantikan dengan kartu elektronik yang baru. Yang baru. Oke, keren banget. Nah, kira-kira Mas, kalau untuk kayak seperti ini gitu kan ya, apakah ini dilakukan juga oleh UPT lain pastinya? Semua UPT. Jadi Gerai Nasional ini semua UPT bergerak untuk melayani masyarakat, khususnya nelayan yang mempunyai kapal di bawah GT7. Nah, kita nih Syah Bandar Priok mengawali pastinya ya. Dari untuk UPT DKI kita mengawali. Iya, betul banget. Oke. Betul banget. Oke, keren. Oke, tadi kan kita ngomong pas kecil. Coba pengen tahu, pas besar ada nggak contoh tadi untuk yang di atas GT7? Ini pas besar. Ini pas besar ya. Ya, tapi belum ada. Pas besarnya belum ada. Nanti masih dalam tahap pengembangan dari Dijen Hubla. Oke, berarti untuk yang di atas GT7 masih berupa kertas seperti ini ya, surat. Iya. Okay. Dan ini juga ada surat laut yang tadi saya bilang 174 ke atas. Ini surat laut. Itu masih berupa kertas juga. Tapi nanti kedepannya itu akan berupa elektronik. Semua akan menjadi elektronik. pada waktunya dan tidak lama yang pasti nggak lama lah. Oke, ini surat laut. Oh, saya lihat ini GT-nya di atas 137 ya. Oke, 455. Sorry 455. Iya, jadi 174. Di atas 174 itu surat laut. Ini 455. Iya, 455. Oke. Tadi udah keren banget info-info menarik tadi. Oke, berarti nanti buat Besti Priuk ya silakan datang ke acara Gerai Pas Kecil Nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priuk tanggal 7 sampai dengan 12 November 2022 bertempat di Kalibaru dan TPI Cilincing. Oke. Dan satu lagi, itu nggak hanya khusus yang punya kapal. Bagi saudara-saudara nelayan yang ingin punya kapal dan pingin tahu seperti apa sih ngurusnya, datang juga nggak apa-apa. Oke, berarti nggak harus yang punya si kapal itu ya, owner ya, siapapun bisa hadir di situ ya. Bro Anggi mau punya kapal, lu pengen tahu, datang aja. Oke, berarti kalau mau usaha gitu ya, memulai usaha maritim gitu ya. Itu dia. Kapalnya kecil-kecil dulu. Dulu. Kan segala sesuatu kan dari kecil, baru besar kan? Betul. Jadi mengawalinya dari yang kecil sampai nanti berkembang jadi yang besar. Keren banget. Gitu. Oke, untuk acara Gerai Pas Kecil ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan ini? Oke, saya cuman menghimbau kepada Besti Priuk, khususnya buat saudara-saudara kita nelayan, manfaatkanlah momen ini karena ini adalah momen yang paling paling bermanfaat lah. Paling manfaat banget, dan ini pastinya juga akan sangat membantu ya. Betul. Karena kami paham, jadi saudara kita nelayan tuh nggak usah perlu ke kantor, kami yang akan menghampiri saudara, supaya tidak mengganggu aktivitas melautnya, mencari ikannya, mencari nafkahnya. Jadi masih tetap berjalan. Kita akan hadir kok di semua kebutuhan para nelayan di lingkungan Sabandar Tanjung Priuk. Luar biasa. Jadi sekali lagi jangan sampai kelewatan acaranya tanggal 7 sampai 12 November di Pelabuhan Cilincing dan TPI Cilincing dan Pelabuhan Kalibaru. Oke, kalau gitu, nah berarti informasi udah lumayan lengkap banget gitu ya. Dan tentunya untuk persiapan menuju acaranya kita juga akan kolaborasi juga ya tentunya ya, dari pihak pemerintah setempat atau juga dari pihak keamanan gitu ya Mas ya, dengan untuk Anda pastinya kan besok mengundang massa yang cukup banyak gitu ya, banyak banget yang akan hadir. Nah, rencananya acara ini akan dihadiri siapa aja Mas? Insya Allah kami akan mengundang yang pertama penjabat Gubernur DKI Pak Heru. Oke. Karena Pak Anies kemarin sudah selesai kan masa tugasnya ya. Nah, terus nanti Pak Wali Kota Jakarta Utara. Ibu berikutnya Ibu Fahira Idris. Ibu selaku anggota DPD RI. Oke, berarti
cukup banyak ya pejabat publik yang akan kita undang insya Allah. Dan juga kalau salah nanti dibuka langsung sama kepala kantor Syah Bandar Utama Tanjung Priok. Rencana kami ngundang Pak Dirjen juga. Pak Dirjen, luar biasa, kantor pusat Pak Dirjen langsung loh yang akan diundang. Biar beliau juga bisa melihat langsung gitu ya. Melihat langsung bahwa anggotanya memang turun langsung untuk melayani masyarakat. Dan juga kita melaksanakan instruksinya Pak Dirjen dong tentunya ya. Betul sekali, Bro. Dan kemudian untuk UPT-UPTD kita undang juga nggak nih? Untuk menghadiri melihat undang ya pastinya lah ya. Biar kita kompak. Siap, selaku UPT DKI Jakarta dong. Pasti tentu kita undang. Oke. Acaranya luar biasa, jangan sampai ketinggalan. Dan sudah banyak banget informasi yang kita sampaikan ke Besti Priok semuanya. Semoga informasi ini dapat menjadikan info yang bisa bermanfaat ya buat Besti Priok. Dan sekali lagi tetap dukung channel YouTube kami, Kantor Syah Bandar Utama Tanjung Priok, dan media sosial kita lainnya. Oke, kayaknya akan ada podcast berikutnya, tentunya sangat menarik untuk ditonton oleh Besti Priok. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.